Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Video kali ini saya mau bagikan kepada saudara-saudara seiman tentang kerajaan 1000 tahun yang ada di kitab Wahyu. Banyak tafsiran-tafsiran yang menafsirkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan berkerajaan 1000 tahun di bumi yang berdosa ini. Nah, itulah penafsiran mereka sebagian orang atau sebagian aliran. Tapi saya mau bagikan kepada saudara, apa itu kerajaan 1000 tahun sesungguhnya. Di dalam kitab Wahyu, kerajaan 1000 tahun, khususnya di pasal 20, Wahyu pasal 20, kerajaan 1000 tahun itu adalah masa gereja, yang artinya adalah dari Tuhan Yesus datang pertama sampai Tuhan Yesus datang kedua untuk menghakimi dunia ini. Itulah masa genap kerajaan 1000 tahun. Jadi masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, tetapi sedang berjalan. Dari mulai Tuhan Yesus datang pertama, dia naik ke sorga, orang memberitakan Injil, gereja mula-mula, rasul-rasul, itu sudah dimulai kerajaan 1000 tahun masa tenang itu sampai Tuhan Yesus datang. Nah, apa artinya masa tenang kerajaan 1000 tahun? Masa tenang kerajaan 1000 tahun itu adalah Injil dapat diberitakan dari Yudea sampai ke ujung bumi. Lalu mengapa Injil itu bisa sampai diberitakan sampai ke ujung bumi? Karena waktu Tuhan Yesus menang di kayu salib, makanya Tuhan ingat ya, pelajaran Alkitab dasarnya, Tuhan Yesus mengalahkan 3 hal di atas kayu salib. Dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut, dia bangkit, lalu dia mengalahkan iblis. Makanya ketika Tuhan Yesus menang di kayu salib, saudara bisa baca itu di Wahyu, kitab Wahyu, iblis turun, melemparkan, malaikat turun membawa anak kunci dan rantai. Dia lalu melemparkan iblis itu ke jurang maut, lalu mengikatnya untuk masa 1000 tahun. Artinya iblis dibatasi kuasanya, kepalanya nih iblis dibatasi kuasanya oleh malaikat, diikat di jurang maut selama 1000 tahun, selama masa gereja berjalan. Makanya Injil bisa diberitakan di mana-mana. Itulah masa tenang kerajaan 1000 tahun, bukan nanti. Jadi Tuhan Yesus sudah memerintah di hati orang-orang percaya, itulah gereja. Saudara dan saya, dia memerintah kita dari sorga melalui Roh Kudus yang diutusnya, yang keluar dari Bapa. Itu ada di Yohanes pasal 15. Nah, jadi masa 1000 tahun itu adalah kerajaan di bumi ini yang sedang berjalan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Jadi dia memerintah di hati kita lewat Roh Kudus. Itulah masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Injil bisa diberitakan dari Yudea sampai ke ujung bumi saat ini, dimanapun Injil diberitakan. Tetapi ada penganiayaan, ada. Dari gereja mula-mula pun aniaya tetap ada, berjalan terus. Tetapi nanti final tribulasinya, great tribulasinya, tribulasi yang sangat besar itu terjadi setelah masa 1000 tahun. Saudara bisa baca itu di kitab Wahyu pasal 20. Setelah masa 1000 tahun, iblis dilepaskan lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan memerangi kota-kota kudus Allah. Artinya Pak, saudara dan saya, orang-orang gereja yang benar di mata Allah, yang sesuai imannya kepada Yesus Kristus, itulah yang akan diperangi oleh iblis ini. Dia memakai binatang yang keluar dari laut, dia memakai binatang yang keluar dari bumi seperti anak domba. Dia menyesatkan, bahkan menganiaya. Nah, itulah video singkat penjelasan tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah masa gereja yang diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus sampai ia datang kedua kalinya. Nah, setelah masa gereja ini berakhir, sebelum Tuhan Yesus datang, seketika iblis dilepaskan di kitab Wahyu tadi yang saya jelaskan. Dia dilepaskan sedikit waktu lagi untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan menganiaya, memerangi bangsa-bangsa, orang-orang kudus, orang-orang percaya. Makanya
Di Matius pasal 24, Tuhan Yesus berkata apa? Jika waktunya tidak dipersingkat, semua tidak ada yang hidup. Tetapi karena orang-orang percaya, waktunya dipersingkat. Artinya apa? Ketika iblis itu dilepaskan setelah masa 1000 tahun, setelah masa gereja pemerintahan Kristus di bumi ini melalui Roh Kudus, iblis dilepaskan. Dengan singkat, masa singkat itu dilepaskan untuk menyesatkan dan memerangi bangsa-bangsa, orang-orang percaya juga. Nah, disitulah Tuhan Yesus datang. Itulah yang dibilang Tuhan Yesus, karena orang-orang percaya, waktunya dipersingkat. Sehingga doa orang-orang benar, orang-orang percaya, sama seperti Rasul Paulus di kitab Wahyu pasal 22, sudah tidak minta berkat lagi di masa Great Tribulasi itu. Mereka semua akan meminta, ya Yesus datanglah segera. Nah, disitulah Tuhan Yesus datang. Jadi masa singkat itulah setelah masa 1000 tahun. Tetapi sesungguhnya masa 1000 tahun itu sedang berjalan. Saudara dan saya diperintah oleh Tuhan Yesus dari sorga melalui Roh Kudusnya yang tinggal di dalam hati kita dan menaungi kita. Dia memberi kuasa kita untuk hidup di dalam Injil dan memberitakan Injil, untuk hidup kudus dan mengasihi. Itulah pemerintahan Tuhan Yesus dari sorga di bumi ini. Nah, jadi harus mengerti apa yang tersirat dalam kitab Wahyu, bukan menuntut huruf-huruf yang ada kitab Wahyu. Jadi masa angka 1000 tahun itu adalah masa genap. Masa genap sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini dan menghukum iblis dan nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikutnya ke dalam lautan api. Begitu saja ya, jangan bingung-bingung ya, kerajaan 1000 tahun itu sedang berjalan. Makanya hiduplah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus di perjanjian baru, dengan rasul-rasulnya, dan prinsip-prinsip firman yang dituliskan nabi-nabi di perjanjian lama, prinsipnya tetap terbawa. Ya, begitu saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.